Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Sejumlah aktivis Papua menggelar aksi sujud di hadapan perwakilan mahasiswa Papua di Silang Monas, Jakarta Pusat. 4 orang tewas dan 9 orang luka-luka akibat badai angin yang melanda Turki Barat. Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah divonis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar 5 tahun penjara. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air dan bersama saya Siska Ramalia. Dan inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, sejumlah aktivis dari Front Rakyat untuk West Papua menggelar aksi sujud di hadapan perwakilan mahasiswa Papua di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Usai melakukan aksi sujud, para aktivis langsung memeluk dan memberikan selamat kepada para mahasiswa Papua. Puluhan mahasiswa asal Papua juga menyampaikan orasinya di halaman Monumen Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan. Aksi unjuk rasa ini dalam rangka peringatan 60 tahun Gerakan Papua Merdeka. Dalam aksinya, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penolakan dari segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Indonesia. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa rakyat West Papua. Yang kedua adalah cabut otonomi khusus jilid 2. Yang ketiga, demilitarisasi militer yang ada di tanah Papua agar rakyat Papua dapat menentukan hak masa depan rakyat Papua itu sendiri di tanah Papua. Dan kami juga menolak segala bentuk pendekatan yang dilakukan oleh Tito Karnavian dan jajarannya yang hari ini mempraktekkan di tanah Papua. Dan kami hari ini juga menolak dan segera PBB Indonesia segera buka ruang yang demokratis bagi rakyat Papua, karena kami menganggap bahwa Kepres 1969 ilegal bagi rakyat Papua. Aksi mahasiswa ini dikawal ketat oleh aparat keamanan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pemirsa, badai angin yang melanda Turki Barat pada Senin 29 November 2021 menewaskan 4 orang dan melukai 19 orang pejalan kaki. Badai juga menyebabkan penundaan jadwal penerbangan serta penutupan pengiriman barang. Sebuah kamera keamanan menangkap momen ketika bagian atap yang tertiup angin kencang jatuh menimpa pejalan kaki. Badai yang melanda Turki Barat pada Senin 29 November menewaskan 4 orang dan melukai 19 orang lainnya. Kantor Gubernur Istanbul menyebutkan salah satu korban adalah orang asing dan 3 orang dalam keadaan kritis. Angin kencang dengan kecepatan hingga 36 meter per detik merobohkan atap rumah, papan nama dan membuat pohon tumbang. Gelombang tinggi di Istanbul menyapu tanggul, membanjiri halte tren dan jalan di sepanjang laut. Maskapai nasional Turkish Airlines melaporkan gangguan pada jadwal penerbangannya, sementara Bosporus ditutup untuk pengiriman barang. Dari Turki, kantor berita Antara UTV mengabarkan. Pemirsa, Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan atau Sulsel Nurdin Abdullah divonis hakim dengan hukuman 5 tahun penjara.
Menanggapi putusan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum mengambil sikap apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Menjatuhkan pidana terhadap kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar memvonis Gubernur Nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah hukuman 5 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Senin 29 November. Dalam putusannya, Nurdin dinilai terbukti bersalah atas kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain divonis 5 tahun penjara, Nurdin Abdullah juga diwajibkan membayar denda senilai 500 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan, dan uang pengganti, serta pencabutan hak politik terdakwa selama 3 tahun. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan KPK menghormati keputusan tersebut, dan saat ini pihaknya masih menunggu salinan lengkap putusan untuk kemudian dipelajari terlebih dahulu sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Terkait putusan Majelis Hakim atas nama terdakwa Nurdin Abdullah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tentu kami menghormati putusan dari Majelis Hakim dimaksud. Saat ini tim Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari ke depan setelah putusan tersebut dibacakan. Kami akan pelajari secara utuh dan menyeluruh seluruh pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim dimaksud, dan kemudian setelahnya kami segera akan tentukan sikap atas putusan dimaksud. Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, Nurdin menyerahkan hal ini kepada kuasa hukumnya. Dikit aja Pak. Nanti ini sama PH saya. Oh boleh. Bapak gimana? Kalau Bapak ada kemungkinan banding nggak Pak Sama Nurdin? PH saya. Banding Pak. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pemirsa, puluhan personil polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banda Aceh merazia rokok ilegal atau rokok tanpa cukai di sejumlah pedagang di kota Banda Aceh. Dalam razia itu masih ditemukan adanya pedagang yang menjual rokok tanpa cukai. Pemirsa, puluhan personil polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banda Aceh merazia rokok ilegal di sejumlah pedagang Kota Banda Aceh pada Selasa 30 November. Dalam razia tersebut, Satpol PP bersama Bea Cukai menemukan pedagang menjual rokok ilegal. Rokok tanpa cukai itu selanjutnya disita pihak Bea Cukai untuk dimusnahkan. Pedagang yang kedapatan masih menjual rokok ilegal juga diingatkan dan diberikan pengarahan untuk tidak lagi menjualnya. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Banda Aceh Nurbaiti menyebutkan saat ini masih ada masyarakat menjual rokok ilegal lantaran ketidaktahuan para pedagang tersebut terhadap aturan yang berlaku. Namun begitu, pihaknya juga mengingatkan para pedagang untuk tidak lagi menjual rokok tanpa cukai karena dapat merugikan negara. Masyarakat masih menjual, kita paham mungkin ketidaktahuan mereka untuk membedakan mana barang yang cukai resmi, memakai cukai resmi dan tidak. Untuk saat ini mungkin ketika didapati pada toko yang menjual rokok yang tidak resmi, maka pihak Bea Cukai dalam hal ini akan melakukan penindakan dengan mengambil barang tersebut untuk disita ya Pak ya, disita dan kemudian akan dimusnahkan. Selain dilakukan penindakan, Satpol PP bersama Bea Cukai juga mensosialisasikan terkait larangan menjual rokok ilegal, mengingat penjual dapat dijerat dengan undang-undang tentang cukai. Dari Banda Aceh, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Batam akan mulai memberlakukan larangan cuti saat Natal dan Tahun Baru bagi aparatur sipil negara atau ASN. Apabila ada ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi. Pemerintah Kota Batam akan mulai memberlakukan aturan larangan cuti saat Natal dan Tahun Baru bagi aparatur sipil negara atau ASN.
Sekretaris Daerah Kota Batam Jeffrydin mengatakan pemerintah Kota Batam tidak akan memberikan izin bagi ASN yang mengajukan cuti saat Natal dan Tahun Baru mendatang. Aturan ini akan mulai berlaku pada 15 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022. Bagi ASN yang nekat melakukan cuti akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin bagi PNS. Dari sisi ASN, memang kebijakan pemerintah dan Pak Wali sudah sampaikan ke kita semua, kita tidak kasih izin nanti mulai tanggal berapa ya? 15 sudah salah ya? Sampai tanggal 10 Januari kebijakan Pak Wali tidak kasih izin PNS untuk mengajukan cuti ya Pak? Cuti ya, karena memang itu diarahkan. Ada sanksi tertentu Pak yang diberikan? Kalau dilanggar pasti. Ya pasti ada sanksinya sesuai dengan kita kan ada PP 94 sekarang, dulu PP 53, itu baru PP 94 tentang disiplin pegawai negeri. Kebijakan larangan cuti untuk ASN tersebut juga telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau cuti bagi ASN selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru tahun 2022 dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, Youth TV mengabarkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 207 ton rotan mentah di Laut Utara Pulau Subi, Kepulauan Natuna. Rotan yang berasal dari Kalimantan Selatan tersebut rencananya akan dibawa menuju Malaysia melalui perairan Mempawah, Kalimantan Barat. Upaya penyeludupan 207 ton rotan mentah asal Kalimantan Selatan berhasil digagalkan oleh tim patroli laut perbatasan Indonesia-Malaysia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Laut Utara Pulau Subi, Kepulauan Natuna. Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Barat, seluruh rotan tersebut akan diekspor secara ilegal ke Malaysia menggunakan rute jalur perairan Mempawah, Kalimantan Barat. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Barat Setiawan pada Rabu 1 Desember mengatakan kesimpulan hasil evakuasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja terkait fokus pada modus penyeludupan yang selalu menggunakan strategi pengiriman barang antar pulau. Ini diambil dari penguatannya dari Kalimantan bagian selatan, ya. Tapi memang tujuannya adalah ya sudah keluar dari daerah perbatasan di Indonesia, artinya itu sudah tujuan ekspor. Seluruh penyeludupan rotan itu senantiasa menggunakan modus antar pulau, seolah-olah memang ini pengiriman antar pulau. 207 ton sekitar pukul 22.40 WIB di perairan utara Pulau Subi, Kepulauan Natuna. Rotan mentah tersebut dibawa menuju Malaysia melalui perairan Mempawah, Kalimantan Barat. Setiawan menambahkan selain mengamankan seluruh barang bukti, pihaknya juga telah menetapkan nahoda dan kepala kamar mesin sebagai tersangka. Kedua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Kantor Berita Antara, Youth TV mengabarkan. Pemirsa, warga Kampung Baru Kota Tanjung Pinang dihebohkan dengan penemuan seekor ular piton yang berukuran sekitar 3 meter. Rabu 1 Desember 2021 siang. Ular jenis piton tersebut ditemukan sedang berada di atas sebuah pohon tua yang berada di pinggir jalan. Pemirsa, Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kota Tanjung Pinang, Eka Saputra mengatakan, keberadaan ular berukuran sekitar 3 meter tersebut berawal dari laporan warga sekitar. Eka menjelaskan saat melakukan evakuasi pada ular jenis piton, petugas sempat kesulitan karena posisi ular sedang berada di atas pohon.
sehingga petugas harus menurunkan sebuah mobil pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular tersebut. Saat proses evakuasi, kemacetan lalu lintas sempat terjadi di lokasi tersebut. Anggota turun dulu. Begitu lihat TKPST itu, baru ambil solusi bawa mobil ini. Oh, pertama turun dulu ke lapangan, tanpa membawa mobil. Tidak memungkinkan kan? Biasanya kan di parit, di pelapon rumah, di semak-semak, biasa gitu kan. Ternyata di pohonnya tinggi. Jadi ternyata nggak bisa, kalau dipanjat kan bahaya, karena pohonnya kalau agak-agak rapuh gitu, udah kering. Eka menjelaskan petugas berhasil mengevakuasi ular piton tersebut dengan menggunakan sebuah gala panjang dan melepaskannya kembali ke habitatnya. Biasanya kalau ular dia kalau pergi ke suatu tempat dia mungkin ganti kulit atau ada makanan dia, bertelur juga, karena kemungkinan di situ tempatnya bau, lembab, kotor juga. Biasanya gitu. Kemudian ada makanannya juga di situ, sumber makanan di situ. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syah Putra, UTV mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Polda Kepri menggelar kegiatan lomba orasi unjuk rasa Piala Kapolri 2021 di dataran Engku Putri, Kota Batam. Dan kegiatan ini diikuti oleh beberapa aktivis, buruh, dan mahasiswa di Kota Batam. Pengawalan aksi unjuk rasa merupakan salah satu tugas mulia polisi. Di satu sisi, unjuk rasa pada dasarnya merupakan hak warga negara untuk menyatakan pendapat di muka umum serta dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan hal itu, Polda Kepulauan Riau menggelar lomba orasi unjuk rasa Piala Kapolri 2021 di dataran Engku Putri, Kota Batam pada Rabu 1 Desember. Perlombaan ini diikuti oleh peserta dari aktivis, serikat buruh, dan mahasiswa di wilayah setempat. Para peserta tersebut nantinya akan merebutkan uang pembinaan dari Kapolda Kepulauan Riau dengan total hadiah sebesar 14,5 juta rupiah. Menurut Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Hari Golden Heart, kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh Divisi Humas Polri dalam rangka momentum Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Dengan perlombaan orasi yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan tersebut, bertujuan untuk memberikan ruang dan wadah kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresinya. Namun juga kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa di samping hak juga ada kewajiban yang harus dipenuhi, gitu loh. Contohnya kewajibannya yaitu juga menjaga hak asasi manusia orang lain yang ada ya, yang di luar daripada rekan-rekan yang sedang melaksanakan unjuk rasa. Ini suatu sejarah baru bagi Indonesia dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Polri mengadakan lomba orasi unjuk rasa yang semoga dengan kegiatan ini ke depannya masyarakat bisa menilai bahwa negara memberikan ruang kepada rakyatnya untuk menyampaikan aspirasinya, tetapi tidak melupakan kewajiban-kewajibannya. Polda Kepulauan Riau juga menyatakan pihaknya selalu menghormati dan menghargai hak asasi manusia dalam bentuk mengawal demokrasi dengan melindungi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan rancangan peraturan daerah terkait pengelolaan prasarana dan utilitas perumahan. Berdasarkan perda tersebut, setiap developer atau pengembang perumahan wajib menyerahkan pengelolaan fasilitas umum atau FASUM di perumahan yang dibangun ke pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan rancangan peraturan daerah atau Ranperda
terkait pengelolaan prasarana dan utilitas perumahan. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang Novi Liandri Fatir, Rabu 1 Desember mengatakan, proses pembahasan Ranperda prasarana dan utilitas perumahan tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Dan menurut Nova Liandri, Ranperda tersebut merupakan usulan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dengan perda ini, mudah-mudahan developer yang sudah tidak ada, yang belum menyerahkan fasum-fasusnya ke Pemko bisa diambil oleh Pemko. Nah, itu perda yang kami usulkan karena Pemko tidak bisa membangun perumahan itu. Nah, dengan mudah-mudahan dengan adanya perda ini bisa menyelesaikan masalah itu. Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Tanjung Pinang, Jasman, mengatakan hanya 6 developer saja yang sudah menyerahkan fasumnya ke Pemko Tanjung Pinang. Sedangkan hingga saat ini setidaknya terdapat ratusan pengembang perumahan belum menyerahkan fasumnya kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ya, itu tidak ada tanggung jawab pemerintah nantinya. Kalau ada yang rusak, maka itu tetap tanggung jawab developer. Jadi kalau konsumennya minta itu diperbaiki, minta sama developer. Apabila fasum perumahan belum diserahkan ke pemerintah Kota Tanjung Pinang, maka fasum tersebut tidak dapat dibangun atau diperbaiki Pemko Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, YUTV mengabarkan. Pemirsa, proses eksekusi 2 unit tanah dan bangunan di perumahan kota wisata Klaster Amsterdam Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Pemirsa, Pengadilan Negeri Cibinong melakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan lanjutan atas 2 unit tanah dan bangunan di perumahan kota wisata Klaster Amsterdam Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 30 November 2021. Proses eksekusi yang mendapat pengawalan dari aparat keamanan ini sempat ricuh dan mendapat protes dari pemilik rumah dan sejumlah warga. Sejumlah ibu-ibu dan anak-anak juga terlihat menangis histeris saat melihat bangunan rumah saat akan dieksekusi petugas. Pemilik rumah melontarkan protes dan meminta petugas untuk tidak mengeksekusi rumahnya terlebih dahulu karena belum mendapatkan tempat tinggal pengganti untuk para anak-anak yatim piatu. Hal itu mengingat 2 unit bangunan rumah tersebut sebelumnya dihuni oleh para anak-anak yatim piatu Yayasan Fajar Hidayah Kota Wisata Bogor. Tangisan jeritan dari ibu-ibu dan anak-anak yatim piatu tidak mengurungkan petugas untuk tetap mengosongkan rumah. Seluruh isi barang yang berada di dalam 2 rumah akan diamankan petugas PN Cibinong untuk didata. Kalau kurang puas masukin polisi nanti laporin. Dari Cibinong, Jawa Barat, Denny Mardiansyah, YUTV mengabarkan. Sejumlah jalan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau telah dilengkapi dengan pengawasan area traffic control system. Dan terdata hingga saat ini terdapat 7 ATCS yang terpasang di 9 persimpangan jalan di kota Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang terus melakukan terobosan dengan pengetatan pengawasan lalu lintas jalan dengan menggunakan sistem Area Traffic Control System atau dikenal dengan ATCS. Di Tanjung Pinang, ATCS sudah terpasang di 9 titik persimpangan jalan. Diketahui ATCS sudah beroperasi di Tanjung Pinang sejak tahun
2018 sampai dengan 2021 ini. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang menempatkan ATCS di sejumlah titik persimpangan jalan protokol, yaitu Simpang Batu 6, Simpang Batu 7 Melayu Kota Piring, Simpang 3 Bintan Center, dan Simpang 3 Batu 10. Pada tahun ini, Dishub Kota Tanjung Pinang kembali memasang ATCS di 5 persimpangan jalan, yaitu Simpang 4 Pantai Impian dan Wiratno, Simpang 4 Basuki Rahmat, Simpang 4 Pamedan, Simpang 3 Dokabu, dan Simpang 3 Sungai Carang, tepatnya di Jalan WR Supratman. Hingga saat ini perawatan ATCS itu masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Kita di sini di Tanjung Pinang ini masih menggunakan perawat dari Kementerian Perhubungan. Ada teknisi yang kita hubungi di Tanjung Pinang ini. Kebijakan atau perbaikan yang harus kita tangani segera. Dan area traffic control system atau lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimal dan koordinasi lampu lalu lintas di setiap persimpangan jalan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV melaporkan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Dan tetap saksikan UNews selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.